Hai everyone, kembali lagi bersama aku, Nani Channel. Oke guys, di part 2 kali ini masih tentang seputar YouTuber ya. Aku sengaja bikin video itu, misalnya satu hari itu di 2 video atau 3 video, semampu aku ya guys. Tetap materinya tetap sama dalam satu video yang aku upload, yaitu seputar YouTube ya, yaitu tentang materinya itu cara menjadi YouTuber modal handphone. Itu tips-tipsnya apa aja yang aku lakukan selama ini ya guys. Nah, bagi kalian yang penasaran, kalian wajib banget simak video aku kali ini. Oke guys, untuk tips-tipsnya itu yang pertama, kalau kalian mau jadi YouTuber itu, istilahnya kalian itu motivasi kalian untuk jadi YouTuber itu apa gitu. Apa yang kalian punya, apa yang kalian istilahnya skill apa yang kalian ketahui, fashion apa yang kalian minati. Nanti di situ kalian terbentuk, kalian itu mau arah kemana kontennya. Karena kalau di YouTube itu harus mengarah ke fashion itu kesukaan atau minat atau hobi yang kalian punya. Jadi kalian nanti salurkan di dalam suatu video, dan videonya itu kalian lakukan secara konsisten. Jadi baru dibilang kalian itu benar-benar lebih produktif di YouTuber ya. Nah, untuk poin-poinnya itu tentang cara menjadi YouTuber modal handphone versi Nani Channel. Yang pertama yaitu kalian kalau menjadi seorang YouTuber itu yang pertama kalian harus punya akun Gmail. Akun Gmail itu kalian harus mempunyai ya guys, karena itu penting. Kalau email itu untuk notifikasi dari YouTube-nya. Jadi suatu info atau apapun nanti akan dikirimkan melalui email. Gitu. Dia itu berupa lampiran atau apapun atau notif segala macam. Jadi kalian itu misalnya punya YouTube. Kalau pribadi aku dulu itu nggak punya, istilahnya nggak punya YouTube gitu. Aku punya emailnya sudah lama, tapi aku nggak pernah buat konten YouTube. Jadi aku cuman sebagai penonton aja dulu. Sebagai penonton, dan sekarang aku istilahnya terjun langsung. Nah, di situ aku kan punya YouTube. YouTube itu harus dikaitkan dengan email. Jadi YouTube-nya harus dikaitkan dengan email kalian, nanti akan terhubung. Nah, di situ kalian bisa komentar di YouTube orang lain dan kalian punya YouTube sendiri gitu. Nah, kalau kalian yang belum punya email, kalian bisa lihat di playlist aku di atas, nanti aku akan tongolin, kalian bisa klik tentang cara buat email. Nanti kalian bisa lihat videonya dan tonton ya guys. Nah, kenapa sih aku bisa bilang email itu penting, yaitu karena itu bisa buat kalian punya channel YouTube. Email itu biar terhubung ke YouTube dan kalian bisa komentar dan kalian bisa upload video gitu guys. Jadi kalian harus, contohnya kalian buka nih www.youtube.com, kalian masuk pakai email gitu guys. Jadi kalian baru bisa upload video. Next. Nah, kalau misalnya kalian upload video itu fashion apa yang kalian sukai, skill apa yang kalian minati. Jadi kalian baru bisa terjun ke YouTube ya. Fashionnya apa? Contohnya aku fashionnya itu penjual online. Dari dulu aku penjual online. Aku tahu dijual online. Aku tahu tentang info-info Android gitu. Jadi yang kalian kuasai. Kalau kalian nggak kuasai susah guys. Jadi kalian tuh nggak bisa bikin videonya sekali, 2 kali, 3 kali kalian tinggal gitu aja. Jadi kalian itu harus terus berkelanjutan gitu, terus berproses. Karena kalau dibilang mudah, nggak mudah, semuanya butuh proses, butuh kerja keras ya, baru kalian bisa mencapaikan hasil ya. Jadi
aku nggak bisa bilang gampang, itu sulit. Aku pun pribadi sulit guys, sulit. Meskipun sekarang aku sudah menjadi partner YouTube, tapi tetap semua itu butuh proses untuk ngumpulin dolarnya, untuk ngumpulin dana pencairannya, untuk bikin NPWP-nya. Istilahnya kalau aku pribadi, aku sudah menjadi program partner YouTube, aku itu masih istilahnya sudah mengumpulkan beberapa nominal yang aku punya. Aku udah mengumpulkan dolar yang aku punya, tapi aku tahapnya itu tinggal istilahnya mencairkan dana dan menunggu ambang batas itu baru bisa cair. Karena ambang batasnya itu sekitar 1.300.000 baru bisa cair ya guys. Jadi kalau misalnya nggak sampai nominal 1.300.000 itu, kalian nabung dulu. Intinya kalian nabung dulu uangnya di situ. Kalau udah 1.300.000 baru uangnya itu bisa cair ke rekening kalian. Nah, aku pribadi nanti aku akan bikin NPWP. Kalau misalnya kalian nggak punya NPWP, gaji kalian itu dipotong 30% dari pencairan YouTube gitu. Kalau aku niatnya mau bikin NPWP, jadi kalau kalian punya NPWP 10% gaji kalian dipotong, dan itu untuk penonton di Amerika ya, atau di negara luar, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia nggak kena pajak, tapi kalau di negara luar, kalau misalnya penonton kita Hong Kong, Amerika, Rusia gitu, itu baru kena pajak. Nah, makanya proses buat NPWP, setelah itu baru buat rekening gitu guys. Itu prosesnya itu bener-bener nyita waktu ya, tapi kalian harus benar sabar, ada semua prosesnya. Aku nggak mungkin ngomong seperti ini karena aku merasakan ya guys, prosesnya itu benar-benar sulit. Makanya kalian harus perhatikan tema, jadi kalian harus buat secara konsisten. Jadi kalau misalnya kalian buat secara konsisten, kalian itu bikin video tanpa terbebani gitu. Tetap aja buat video. Nanti ada salah satu video kalian itu yang booming. Next. Nah, tips kedua yaitu untuk cara menjadi seorang YouTuber modal handphone, yaitu harus ada kemauan atau niat. Kalau kalian buat video atau jadi YouTube content creator kalau cuma iseng-iseng itu nggak bisa. Karena kita itu YouTube itu bukan mainan guys, karena dia itu butuh konsisten, butuh komitmen, butuh perjuangan, butuh effort, butuh keahlian apa loh yang kalian punya. Contohnya kalian melamar pekerjaan di suatu brand atau apa, kalian pasti kan menonjolkan kualitas skill yang kalian punya. Nah, di situ kalian buat video skill kalian itu kalian kumpulkan, kalian buat video-video. Nanti istilahnya setelah kalian bikin video, sekiranya sudah memenuhi persyaratan 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang, baru ada peninjauan channel kalian itu diterima atau enggak. Karena enggak semuanya itu channel diterima ya guys, harus ada peninjauan dulu, diproses dulu, itu bakalan disetujui atau enggak. Nah, biasanya banyak banget YouTuber yang lain itu kayak proses peninjauannya itu lama banget, nggak disetujui ya. Aku cuma 2 hari langsung disetujui, karena channel aku itu murni aku buat sendiri, tanpa ada pelanggaran, tanpa ada karya orang lain di situ. Aku buat sendiri. Jadi kalian buat video yang original mungkin, tanpa ada campuran atau istilahnya yang melanggar. Jadi nanti di saat peninjauan itu channel kalian bisa ditolak ya guys. Nah, untuk tahap ketiga yaitu adalah impian atau dream. Untuk kalian untuk bisa menjadi YouTuber modal handphone, kalian harus punya dream atau impian ya guys. Karena kalau misalnya kalian punya channel YouTube, itu kemungkinan kalian itu bisa dikenal orang banyak gitu. Karena aku pribadi juga ibaratnya baru beberapa aku istilahnya buat channel YouTube, sudah ada email tentang tawaran segala macem, tapi memang tawarannya kalau misalnya itu masih
aku tuh waspada ya kalau misalnya soal tawaran atau endorse di email. Aku memang sudah dapet, cuman aku orangnya waspada karena nggak semua brand aku bisa terima aja gitu. Takutnya kan kalau misalnya brandnya itu nggak bisa dipercaya, aku harus selidikin dulu gitu. Kalau misalnya masih brand-brand kecil, aku nggak bisa ya, karena kan ibaratnya itu kalau kalian jadi youtuber itu kalian harus bertanggung jawab, kalian itu harus misalnya kayak promosiin segala macem gitu, kalian harus bertanggung jawab karena kan kalau itu promosinya di channel YouTube kalian gitu. Jadi waspada banget. Makanya dari beberapa, mungkin ada sekitar 5 atau berapa nggak aku konfirmasi ya, karena mungkin masih emailnya masih nggak sesuai sama bidang yang aku mau gitu, nggak sesuai sama yang istilahnya memenuhi gitu. Jadi masih aku skip aja gitu. Jadi waspada aja karena kan subscriber aku kan istilahnya baru banget di monet ya. Baru di monet itu Februari ya guys, Februari bulan ini gitu. Jadi tuh baru menjadi program partnernya itu Februari 2022. Selebihnya yang sebelumnya itu proses. Jadi kalau dibilang menjadi program partner itu periode per awal 2022 ya gitu, di bulan istilahnya 12 Januari 2022 gitu. Jadi kan baru proses itu, jadi subscriber pun menanjak dengan sendirinya. Udah hampir mendekati 1900 subscriber ya guys, tapi perlahan atau lambat itu kalian pasti mendapatkan email, entah istilahnya tawaran segala macam, entah istilahnya kalian dikenal orang gitu, entah mempunyai teman seorang youtuber gitu. Jadi istilahnya kita punya nilai gitu, kita itu bisa menjangkau orang banyak gitu guys. Jadi kalian punya kepribadian atau yang kalian punya di channel YouTube. Jadi istilahnya habit atau kebiasaan kalian itu kalian share itu akan bermanfaat untuk orang lain gitu guys intinya. Kalau yang dimaksud dream itu impian kalian, itu istilahnya impian kalian itu apa gitu, buat channel YouTube itu apa gitu, motivasi kalian itu apa gitu. Kalau aku dulu pribadi buat channel YouTube itu tanpa sengaja ya, aku dulu nggak pernah mikir mau jadi YouTuber, nggak tahu tiba-tiba kepikiran mau jadi seorang YouTuber gitu. Dulu aku nggak pernah kepikiran, emang terlintas tiba-tiba langsung aja aku action. Aku orangnya kalau emang udah ada kepikiran itu langsung aku jalanin, aku nggak nanti orangnya, langsung aku jalanin. Dan semua itu jadi keterbiasaan dan di situ terus berlanjut gitu. Itu dulu tuh promosi online untuk jualan ya. Di situ kalau kalian bisa lihat video aku pertama itu unboxing bantal Alexa, itu tanpa sengaja jadinya aku menjadi seorang YouTuber. Kalau misalnya aku nggak ada kepikiran untuk bisa promosi segala macam, mungkin sampai sekarang aku nggak kepikiran jadi seperti ini ya guys. Itu mungkin udah rencana yang di atas ya. Intinya apapun yang kalian lakukan, kalian harus punya dream, impian, keinginan, kemauan. Itu aja guys. Nah, poin keempat yaitu untuk menjadi seorang YouTuber modal handphone, untuk mengetahui konten kalian itu harus yang berbau edukasi, pengetahuan, ilmu, skill. Intinya apa yang kalian jual ke penonton. Jadi kalian tonjolkan manfaat gitu. Jadi orang itu bisa punya terus kepercayaan ke kalian. Kalau kalian istilahnya buat video monoton, manfaatnya nggak disebar, atau ilmu yang kalian punya itu istilahnya kalian sebarkan ilmunya itu setengah-setengah gitu. Kalau aku orangnya, kalau ilmu yang aku punya aku akan share ke YouTube aku gitu, karena aku niatnya berbagi, nggak aku simpan sendiri gitu guys. Jadi istrinya yang aku punya aku share. Nah di situ kan nanti kan akan menjadi amal jariah kalian nantinya guys. Intinya kalian harus bermanfaat untuk orang lain dalam membuat konten. Nah poin terakhir yaitu aku nggak akan pernah intinya yang ngomong ke kalian itu yaitu mau belajar.
Ya namanya jadi seorang YouTuber itu nggak mudah. Kalian harus punya keberanian, harus punya istilahnya ilmu-ilmu yang tidak kalian ketahui. Kalian harus cari tahu, kalian harus cari tahu dengan mentor-mentor yang berpengalaman gitu. Jadi kalau misalnya kalian buat video, kebanyakan itu ada yang nggak nongolin muka karena mungkin nggak pede atau segala macam ya, itu kan kepribadian orang lain ya guys. Tapi kalian itu buat video, kalian berfokus aja sama, contohnya anggap aja di handphone kalian itu kaca, kalian mengaca, kalian istilahnya berekspresi yang kalian ketahui. Kalian jangan berfokus sama penonton, kalian buat video setidaknya yang bermanfaat aja gitu. Kalau soal komunikasi pelan atau lambat, kalau terbiasa nantinya juga akan kebiasaan kalian, jadi kalian itu nggak akan gugup, karena semua itu kalau kalian nggak lakukan dengan keterbiasaan itu bakalan A, I, U gitu. Jadi kalau awal aku buat channel YouTube, mungkin ngomong aku itu masih bener-bener mikir banget, masih apa sih materinya, apa sih, kadang suka masih lihat buku segala macem ya. Awal-awal masih bingung apa yang mau disampaikan, makanya aku bilang kalian mau belajar, kalian tulis poin-poin penting apa yang ada di buku kalian. Nanti di saat kalian buat video, kalian udah ada istilahnya gambaran, kalian nanti baca lagi, nanti di saat ada poin-poin penting kalian bisa lirik sedikit tuh, tanpa harus banyak yang kalian lirik. Jadi intinya kalian harus punya materi yang kalian tulis di istilahnya catatan kalian gitu. Jadi biar kalian itu komunikasinya itu lebih pede guys. Oke guys, segitu dulu tentang seputar YouTube versi Nani Channel, yaitu tentang cara menjadi YouTuber modal handphone. Entah kalian membuat email, kalian istilahnya mau belajar, ada kemauan, entah kalian buat YouTube sesuai fashion, sesuai hobi, sesuai bidang kalian lakukan secara konsisten. Kalian mau belajar, kalian gunakan peralatan yang kalian punya seadanya ya. Kalau peralatan itu kalian nggak harus punya yang wow ya, tetapi yang mendukung gitu guys. Oke, segitu dulu pengalaman yang aku ketahui tentang YouTuber ya. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. Tetap aku butuh support dengan cara like, comment, subscribe, share ke sosial media yang kalian punya. Bye bye.